Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan sunnah beliau dan mendapatkan syafaat yang berbeda. Saya perlu berkenalan dengan semuanya karena tak kenal maka jadi harus akrab. Mulai dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah Nia. Oh, menjenengan ya. Ustadzah Tari, Ustadzah Nia, Ustadzah Supa, Ustadzah Tari, Ustadzah Muslim, Ustadzah Muslimah, Ustadzah Anak, Ustadzah Isti, Ustadzah Dia. 3 orang yang saya sudah hafal karena sebelumnya di sekolah saya juga ada, Ustadzah Tari juga ada, Ustadzah Dia juga ada. Jadi 3 nama yang saya tidak perlu menghafal lagi. Alhamdulillah, perkenalkan saya Nurul Aini, nama lengkapnya tanpa titel. Ya, saya bisa sehariannya adalah di SIP Dimensari Kabupaten, jadi yang bagian Asem. Saya bagian dari divisi Kediri dan insya Allah pada siang hari ini akan menyampaikan tentang tahapan pembelajaran Al-Quran 5P Wafa. Kalau dulu Wafa itu menggunakan RPP-nya itu adalah tandur. Ya, dulu itu tandur. Itu dulu tandur, sekarang sudah diganti menjadi 5P. Perubahan ini memang perlu ya. Segala sesuatu kan butuh berubah ya. Untuk menjadi lebih baik itu kita butuh berubah. Jadi semoga yang akan kita bahas hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk diri kita pribadi khususnya dan umumnya untuk anak didik kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengambil manfaat apa yang ilmu dari ilmu yang kita miliki. Amin amin. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah mendapatkan materi tentang metodologi tentang 5P? Belum. Oh gitu. Sudah pernah? Belum. Yang sudah pernah sudah? Iya. Sudah. Oh gitu. Oh di Bura. Ya PSDA berarti. Iya. Di RAIT Isturiza. Iya. Bersama usahawan. Iya. Oh iya. Di Bujel. Oh. Sebelum pandemi ya. Oke. Nah, berarti kita perlu refresh kembali ya. Wafa itu menurut penjelasan itu kan pembelajaran Al-Quran otak kanan. Kira-kira versi penjelasan Wafa itu seperti apa? Kalau disebut dengan pembelajaran Al-Quran otak kanan, apakah menyenangkan? Apakah menjadikan pembelajaran itu tambah rame, nggak kondusif, atau malah sebaliknya anak-anak menyukai atau bagaimana? Menurut penjelasan, membuat satu orang berbeda. Sebenarnya itu belum bisa berarti ada
yang mungkin perlu kita butuhkan, yaitu manajemen kelas. Karena itu tidak bisa terpisahkan ya. Ketika kita mengajar menggunakan metode apapun, kalau manajemen kelasnya mungkin belum sesuai ya, mungkin juga nggak akan berjalan. Karena manajemen kelas itu sangat menentukan, itu adalah lapangan kita, itu adalah rumah kita ketika kita mengajar. Tempat kita ketika mengajar itu adalah ketika kita bisa memanage kelas kita, mengendalikan kelas kita gitu. Jadi pengendalian kelas itu kemampuan mengendalikan kelas itu seperti apa? Itu ada manajemen kelas, mungkin ada aturan, ada anak-anak bisa mendengarkan kita, anak-anak merasa bahwa kelas ini adalah kelas yang harus kita jaga bersama-sama gitu. Jadi mungkin itu juga sangat dibutuhkan. Kalau tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan dalam kondisi kelas yang tidak kondusif, yuk disitu tidak berjalan. Jadi kemampuan manajemen kelasnya harus baik. Ya. Metode apapun yang akan dilakukan, yang akan dipakai, kalau manajemen kelasnya belum bagus ya, mungkin tidak berjalan sesuai dengan mungkin ada satu pelatihan yang mungkin sangat kita butuhkan juga, itu salah satunya mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya. Untuk manajemen kelas itu tidak hanya di kelas Al-Quran. Kalau kemarin tanggal berapa ini? Tanggal 3 itu saya juga mengikuti manajemen kelas dari Bapak juga, dan memang yang harus kita pahami bagaimana menata kelas dengan baik supaya anak-anak bisa kita ajak seperti apa toh kelas kita yang kita impikan itu seperti apa gitu. Jadi itu perlu kita pahami. Jadi mungkin ini semoga pertemuan ini tidak hanya menjadi awal dan akhir ya, dan mungkin bisa menjadi awal, kemudian ada keberlanjutannya dan bisa memberi kemanfaatan di kelas kita masing-masing. Tahapan pembelajaran Al-Quran 5P ini review untuk kita semuanya di Wafa itu. Sebelum kita masuk di 5P, kita harus mengenali dulu media atau anak-anak kita itu seperti apa. Apakah dia itu punya model yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa memahamkan materi apa yang akan kita sampaikan pada anak-anak. Pertama kali adalah modalitas belajar yang harus kita pahami. Modalitas belajar itu berfungsi untuk cara tercepat otak untuk menyerap informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Kita harus mengenali modalitas belajar dari anak-anak ini. Yang pertama ada beberapa ya modalitas belajar. Yang pertama adalah visual. Visual itu melihat, ya, dengan melihat. Kemudian yang kedua adalah auditori dengan pendengaran. Berikutnya adalah kinestetik dengan gerakan atau sentuhan. Ini adalah 3 jenis modalitas belajar. Sebelum kita masuk di modalitas belajar ini, kita kenali dulu
maha mencipta, maha berkehendak. Belahan yang pertama adalah otak kiri. Ini biasanya memori yang disimpan itu jangkanya pendek, gampang lupa, mungkin gitu, gampang hilang, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada yang berwarna-warni, ada kuning, biru, kemudian ada ungu, ada pink. Otak kanan itu menyimpan memori jangka panjang. Kenapa kok Wafa itu memilih metode otak kanan? Karena harapan besarnya itu adalah materi-materi yang diterima dengan metode ini itu tersimpan dalam jangka yang sangat panjang. Jadi pembelajaran yang madalaya sepanjang hayat. Kemudian kerucut penyerapan informasi, ya, ada berbagai macam cara Ananda itu atau kita dalam menyerap informasi. Yang pertama dengan membaca. Penyerapannya seberapa persen? Ya, sekitar 10%. Kemudian dengan mendengarkan, membaca kemudian mendengarkan, ya, itu sekitar 20%. Kemudian melihat gambar atau diagram, melihat video, film, ya. Kemudian melihat demonstrasi, itu sekitar 30%. Kemudian terlibat dalam diskusi, pembicaraan, pembahasan, gitu ya, itu sekitar 50%. Kemudian menyajikan atau presentase itu 70%. Jadi ketika seseorang itu sudah dia membaca, kemudian mendengarkan, melihat gambar, kemudian melihat demonstrasi dan sebagainya, kemudian dia sudah berdiskusi dan membahas dengan orang lain, kemudian dia menyajikan atau menyampaikan apa yang dia dapat, itu penyerapannya sudah mencapai 70%. Kemudian ketika seseorang itu sudah mempraktekkan, ya, mengerjakan teori yang sudah didapat, ya, mempraktekkan apa yang sudah didapat, itu bisa sampai 90% penyerapannya. Ini sudah melalui penelitian, ya. Jadi tidak hanya sekedar gambaran, ini sudah melalui penelitian. Jadi ketika Wafa itu metode Wafa itu dilakukan dengan metode otak kanan, dengan mencontohkan, dengan melalui tahapan-tahapan seperti ini, insya Allah penyerapannya akan jauh lebih besar. Nah, itu tadi adalah modalitas belajar dari Ananda. Anak-anak itu kan memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang mereka itu dengan melihat, mereka harus melihat contoh secara real. Tandanya seperti apa mencontohkannya. Kalau seadanya salah memberi contoh, ya mungkin itu yang akan dia bawa. Kalau kita jelaskan dengan baik, ya, ini salah gitu ya. Yang benar seperti ini, itu ya kan dilakukan orang. Jangankan seperti itu, anak-anak itu ya tidak diajari pun, mereka dengan melihat apa yang ada di sekitarnya, mereka juga belajar dan akan melakukan. Tugas kita adalah meluruskan, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau visual. Ada yang mendengarkan, hanya dengan mendengar, mereka tidak melihat ustadzahnya misalkan,
jenis-jenis hafalan itu ya. Kalau kita laki dia tidak memperhatikan ustazahnya, dia hanya mendengarkan, dia bisa mengikuti dengan. Kemudian ada yang anaknya modelnya umek gitu ya, dia harus disentuh. Kalau tidak disentuh dia akan tidak bisa fokus, ya. Itu harus digandeng, didekatkan dengan ustazah, bahkan dipegang tangannya atau dipegang bajunya supaya dia bisa terkonek dengan kita. Karena apa? Kalau tidak seperti itu bisa jadi anak ini sudah fokusnya kemana-mana. Oke. Tahapan pembelajaran Al-Quran 5P Wafa. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran. Yang keempat adalah penilaian. Yang kelima adalah penutupan. Pembukaan, kemudian pengalaman, pengajaran, penilaian, dan penutupan. Jadi tahapan-tahapan ini yang harus kita lalui dalam RPP kita. Ada RPP-nya. Apakah di sini supervisinya berjalan? Supervisi Al-Quran? Mungkin nanti bisa kita praktekkan ya. P yang pertama adalah pembukaan. Ini adalah ketika kita sudah membuat rencana pembelajaran untuk mengajar ya, di kelas, maka apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya. Yang pertama adalah berikan daya pikat dan puaskan amba kepada siapa? Peserta didik. Rasa ingin tahu, rasa penasaran, menyenangkan di dalam nah, seperti itu. Agar apa? Agar siap belajar. Jadi kalau misalkan anak-anak dalam kondisi belum siap belajar, mungkin materi yang kita sampaikan akan berlalu menguap gitu. Jadi supaya materi kita itu menyenangkan, maka kita harus melakukan pembukaan yang baik. Apa saja kegiatannya di P pertama ini? Yang pertama adalah salam, sapa, dan doa. Ya. Dari sini itu kita sudah bisa menanamkan karakter pada anak-anak. Bagaimana ketika seseorang itu bertemu maka harus mengucapkan salam. Yang kedua adalah menyapa anak-anak. Bagaimana kondisi mereka, kabarnya, apakah ada yang sakit atau sehat semuanya, apakah ada yang masuk atau tidak gitu. Kemudian mengajak mereka untuk berdoa. Dalam berdoa ini pun kita juga harus sudah bisa mengkondisikan anak-anak berdoa dengan baik. Karena kita harus memperhatikan adab berdoa. Kita sampaikan pada anak-anak dan doa itu mintanya sama Allah, maka kita jaga sikap kita dengan baik. Yang kita kalau minta uang sama ayah, bunda itu kan juga harus dengan kata yang baik. Apalagi kita mintanya sama yang memberi kita kehidupan. Ini disampaikan, dijelaskan kepada anak-anak. Berikutnya adalah absen gemar mengaji. Jadi kita tanya anak-anak apakah di rumah itu mereka juga belajar ngaji. Karena memang ada anak-anak itu yang pasrah bongkoan ke sekolah. Dan itu banyak. Itu juga terjadi di mana-mana gitu. Jadi ya wis apa kata sekolah gitu. Misalkan alhamdulillah kalau di sekolah ada ngajinya, mungkin ngajinya ya hanya di sekolah itu gitu. Bisa jadi begitu. Jadi kita harus siapkan anak-anak, mereka memiliki kesadaran untuk belajar sendiri.
Jadi gemar mengaji tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Mungkin dengan adanya penugasan, mereka akan terpaksa awalnya karena ini adalah tugas yang dipaksa oleh gurunya, itu akan menjadi kebiasaan. Mungkin begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah review materi sebelumnya. Jadi kita itu kalau misalkan mengajar, jangan misalkan anak-anak sudah waktunya halaman 8, halaman 7 atau halaman 6, 7-nya bisa direview kembali. Yang kemarin kita ajarkan kita review kembali supaya apa, anak-anak nggak lupa. Kan ada anak-anak yang tipenya itu sekarang diajari besok sudah lupa. Jadi tugas kita adalah mereview kembali materi. Yang berikutnya adalah jurus membuka. Jurus membuka ini dilakukan bila dibutuhkan. Kalau kelasnya sudah bagus, sudah kondusif, anak-anak sudah siap belajar dan kelasnya sudah menyenangkan, maka bisa jadi jurus ini tidak dipakai. Boleh dipakai bila dibutuhkan. Tanya kabar. Kita mesti ya tanya kabar anak-anak. Karena ngajar apapun pasti kita akan menanyakan kabarnya anak-anak. Apakah sehat? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Seperti itu. Kemudian dengan pertanyaan menantang, mungkin yang membuat mereka antusias gitu ya. Pertanyaannya kok aneh gitu ya. Jadi mereka semangat untuk menjawab. Kita bisa memutarkan film atau video-video motivasi gitu. Berarti seperti ini kita harus siap sebelum pembelajaran ini dimulai. Ya, kita bisa memanfaatkan misalkan dengan laptop kita gitu. Laptop kita atau mungkin pakai LCD juga bisa. Kemudian cerita berhikmah. Ini minimal inilah yang kita sampaikan ke anak-anak. Karena kita mengajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar mengajarkan membaca dan menghafal serta menulis saja. Tapi lebih dari itu kita sampaikan anak-anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui cerita berhikmah sirah misalkan, sirah Rasulullah, sirah sahabat, mungkin sirah pahlawan muslim. Jadi cerita berhikmah itu sangat penting. Karena mungkin dari cerita itu mereka juga memiliki daya ingat yang cukup bagus gitu. Oh, dari cerita itu sebenarnya orang itu harus baik. Kalau tidak baik akan seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian nasib penyemangat ya, ini mungkin bagi guru-guru yang memiliki talenta menyanyi ya, suka nyanyi ini bagus. Bisa materi yang akan dibahas itu bisa dilakukan. Kalau ada 5 misalkan, itu dari materinya itu dipindah. Nah, seperti itu. Oke, Muslim. Berarti karena tidak ada visual yang harus penjenengan lihat, berarti jenengan harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jenengan bisa dengan nasib penyemangat, gitu ya, penyemangat untuk anak-anak. Ini adalah salah satu jurus membuka. Kemudian dengan tampilan asing misalkan, tiba-tiba penjenengan itu memakai kostum apa gitu, yang membuat anak-anak kenapa ini saya kok pakai ini? Mereka akan penasaran gitu. Ternyata kostumnya itu berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin dengan tebak-tebakan itu akan sangat menyenangkan ya bagi anak. Memang
mungkin kelasnya akan tidak berisik ya kalau kita memakai alat seperti ini, tapi mengajar Al-Quran itu sekali lagi suaranya memang harus monotone, lantang gitu ya. Jadi ada juga ustadz-ustadz itu yang suaranya lembut tapi membuat anak-anak itu fokus. Ada yang seperti itu. Jadi suara lembut itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat anak-anak itu tetap terkondisikan. Nggak harus dengan suara yang jenisnya seperti saya ini tanpa mikrofon pun sudah nyaring gitu ya. Suara yang lembut pun ya, kalau kita menyajikannya dengan baik, membuat anak-anak itu fokus, insya Allah juga bisa. Ya. Nah, jurus-jurus ini boleh dilakukan ketika dibutuhkan. Okay. Kalau mau kelasnya sudah bagus, sudah kondusif, sudah anak-anak siap belajar dengan baik, maka tidak memakai jurus ini pun juga boleh. Tapi sekali lagi penanaman karakternya harus tetap dilakukan. Ya. Karakter baik, penanaman karakter baik. Karena kita berharap anak-anak itu tidak hanya sekedar pintar baca, hafalannya lancar, menulis hijaiyahnya bagus, tapi mereka memiliki sopan santun, karakter Qur'ani yang baik. Nah, di Wafa itu ada buku baru ya, buku kisah Islami. Ini terbaru, cetakan terbaru. Ini isinya buku cerita, ya, jadi kisah-kisah itu, kisah-kisah Islami. Dan sebagian juga diambil dari gambar-gambar yang ada di buku-buku tilawah itu. Ya. Di buku tilawah itu kan ada halaman-halaman tertentu yang ada gambarnya juga masuk di sini. Nah, ini informasi pemesanannya, isinya apa saja. Ya, ada peta pertumbuhan karakter Qur'ani untuk siswa lainnya. Kemudian di situ di dalamnya ada kisah-kisah dari gambar-gambar yang ada di buku tilawah Wafa. Kemudian bisa menjadi media pembelajaran Al-Quran yang komprehensif, membaca, menghafal, dan membentuk karakter Quran. Karena dengan bercerita ya, kita itu kadang anak-anak yang tidak suka mendengarkan itu bosan ya kalau saya bercerita. Ngantuk, males gitu, kurang menantang gitu ya. Nah itu kita memang harus pintar-pintar memiliki strategi untuk menghadapi anak-anak yang modelnya bermacam-macam. Memang kita ketika mengajar seperti itu sangat menguras tenaga. Tapi yakinlah Ustazah, ini juga menjadi pembelajaran untuk saya pribadi ya, ketika mengajar. Saya dalam kondisi sakit, itu saya akan jauh lebih sehat ketika saya setelah mengajar. Saya sampai lupa kalau saya itu sakit, itu sampai lupa. Saya tadi sakit. Saya tuh sudah sembuh gitu dengan mengajar ini. Karena apa? Kita mengajar dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati. Gitu ya. Sampai lupa kalau saya itu sakit. Kalau saya sakit kok di rumah nggak sembuh lama gitu. Makanya kalau sakit kadang malah masuk saya. Terus ngajar anak-anak itu insya Allah sih sehat. Karena apa? Talaki. Ketika kita talaki, suara kita itu otomatis harus didengarkan oleh sejumlah siswa tersebut. Memberikan contoh suara yang lantang, itu ya. Memang rasanya itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bekerja semuanya. Kalau kita mengajar dengan kekuatan yang penuh, full power gitu. Memang capek, tapi harus apa ya? Kita buat bahwa itu kegiatan yang sangat menyenangkan gitu.
review materi jangan pernah dilupakan Ustazah. Jadi ketika mengajar itu review materi harus dilakukan. Karena apa? Kalau enggak mesti anak-anak itu ya wis lupa. Oke, berikutnya kita masuk di P kedua, yaitu pengalaman. Ya. Berikan siswa pengalaman belajar ya, agar mudah menyerap materi. Ketika kita memberikan pengalaman pada Ananda, agar pada siswa kita, maka penyerapan materi itu insya Allah akan lebih mudah. Ibu, Apa saja kegiatannya di P2 ini? Yang pertama adalah pertanyaan terstruktur. Pertanyaan terstruktur. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian bisa dengan nasyid atau cerita analogis. Jadi materi yang kita sampaikan itu bisa dilakukan. Di YouTube itu kalau penjenengan buka YouTube itu coba penjenengan ketik Wafa Indonesia. Nanti ada materi-materi tajwidnya itu dilakukan sama ustaznya di sini. Wafa Indonesia di YouTube itu insya Allah kontennya sudah banyak. Jadi apa yang kita butuhkan insya Allah ada. Memang untuk materi tajwid belum semuanya, tapi kemarin saya juga mengusulkan Ustaz kalau bisa materi tajwid itu diselesaikan gitu. Ya insya Allah Ustazah kami berazam seperti itu. Jadi insya Allah akan terus update. Kemudian berikutnya adalah simulasi atau peragaan. Jadi ketika misalkan ya kita ingat misalkan kita mengajar di buku tilawah 4 misalkan di halaman awal itu ada bab apa? Nun atau mim yang bertasydid. Sebelum kita masuk di situ, kita kenalkan dulu misalkan ada lebah. Lebah itu bunyinya seperti apa? Mendengung-dengungnya seperti apa? Itu anak-anak diajak praktek. Kemudian satu-satu kita contohkan bagaimana mendengungnya lebah. Kemudian anak-anak diajak praktek bersama-sama. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak memperagakan. Jadi ketika kita mengenalkan lebah itu, anak-anak itu jadi penasaran kenapa membahas lebah gitu. Padahal itu adalah materi yang akan ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Jadi itu pengalaman. Itu mungkin akan sangat menyenangkan ya bagi anak-anak. Penjenengan pernah nggak di kelas itu mempraktekkan seperti itu? Itu tadi adalah pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran. Ini adalah inti dari kelas kita, yaitu pengajaran materinya. Sampaikan materi dan berikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktek agar peserta didik paham dan terampil. Paham dan terampil. Sampaikan materi dan berikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktek agar peserta didik paham dan terampil. Jadi kata kuncinya adalah paham dan terampil di P3. Kegiatannya apa saja di P3 ini? Yang pertama adalah penanaman konsep. Ini yang langkah terpenting ya ketika kita mengajar itu di penanaman konsep. Penanaman konsep itu sangat penting. Jadi kita harus memberikan materi yang benar-benar anak-anak itu bisa terserap dengan baik. Ya di mana ya di penanaman konsep ini.
tidak perlu apa malah memerlukan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi kalau konsep itu belum masuk, nggak usah terburu-buru untuk naik halaman. Jadi intinya adalah di penanaman konsep ini. Kalau kita penanaman konsepnya sudah betul, kemudian baik dan anak-anak menyerap dengan baik konsepnya, maka di halaman berikutnya itu akan mudah. Kadang-kadang kita itu masih terpanjang dengan yang namanya hanya talaki. Kita talaki anak-anak sudah bisa, sudah. Kadang itu kita hanya seperti itu. Tapi kita tidak memahamkan kenapa kok ini jadi begini. Contohnya misalkan di buku tilawah 2 halaman 20 itu 21 itu bab fathah yang diikuti alif maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ma. Kenapa kok jadi ma? Alasannya apa? Konsep ini yang sangat penting. Kenapa kok asalnya pendek dengan diketuk ma, kok terus dibaca panjang dengan diayun misalkan ma? Kenapa? Alasannya apa? Nah itu konsep itu yang harus kita tanamkan dengan baik sampai anak-anak itu hafal tulisan di bawah itu ya. Dan tulisannya kan itu konsep di bawah itu fathah yang diikuti alif dibaca panjang 2 harokat dibaca bahkan diucapkan bersama-sama supaya anak ingat kalau ada fathah diikuti alif itu dibaca panjang 2 harokat. Cara bacanya gimana? Ayun atau diketuk 2 kali. Bagaimana mudahnya penjenengan ngajar? Ada yang diayun, ada yang diketuk. Yang kedua adalah perbanyak latihan. Nah, latihannya juga harus lebih banyak. Kenapa? Karena kalau latihannya kurang, ya anak-anak kurang, gampang lupa gitu. Perbanyak latihan. Pada penanaman konsep itu ya, yang pertama kita harus menjelaskan konsep pokok materi. Pada penanaman konsep, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jelaskan konsep pokok materi. Itu ada kotak ya. Setiap pokok bahasan itu pasti ada yang dikotai di atas itu. Nah itu pokok materinya di situ. Jelaskan konsepnya. Kenapa kok bisa begitu? Bacaannya pendek tanpa ada embel-embel apapun. Kemudian yang kedua adalah ada fathah diikuti alif, ada warna merahnya ya di bukunya itu. Nah itu konsepnya di situ. Yang kedua yaitu contohkan cara membaca yang benar dan contohkan membaca yang salah. Kenapa kok seperti itu? Supaya anak-anak bisa membedakan. Kalau ada yang bacanya seperti ini, oh ini benar. Kalau ada yang membacanya seperti ini, oh ini salah. Misalkan ada mim fathah, kemudian ada alif. Mim alif fathah. Ternyata dibacanya tetap ma. Itu benar atau salah? Nah, kita tunjukkan ke anak-anak. Tetap kita contohkan bacaan salah itu bukan dalam rangka untuk mereka contoh, tapi untuk memahamkan kepada mereka mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang salah. Jadi ketika mereka membacanya seperti yang salah tadi, oh itu salah. Jadi teman-temannya juga tahu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berikan variasi contoh. Kalau di dalam kotak itu hanya huruf mim saja, maka kita beri contoh huruf yang lain. Misalkan di dalam kotak itu hanya ada huruf mim, ma, maka kita beri contoh yang huruf yang lain. Ba, sa, kalau huruf jim, ja,
Nah, ini penguasaan kelas seperti ini ya, anak-anak harus bagaimana kerjasama kita dengan anak-anak. Nanti itu masuk di manajemen kelas, gitu. Ada aturan. Nah, ya, penanaman konsep ada tiga langkah ya tadi. Yang pertama adalah jelaskan konsep pokok materi. Yang kedua adalah contohkan cara membaca yang benar dan contohkan cara membaca yang salah. Yang ketiga adalah berikan variasi contoh. Ya, 3 langkah itu yang harus kita perhatikan saat penanaman konsep. Jadi tidak usah terburu-buru ketika anak-anak belum begitu paham, jangan masuk di halaman berikut. Dipastikan bahwa mereka itu paham, benar-benar paham konsep. Halaman konsep yang ada kotaknya dan ada warna merah-merahnya. Kemudian pengajaran yang kedua tadi adalah yang pertama penanaman konsep, yang kedua adalah perbanyak latihan. Perbanyak latihan ini intinya adalah bertahap terampil. Bertahap dulu, kemudian terampil. Bertahap, guru membaca satu baris dengan suara lantang, siswa menirukan. Berarti di sini aturan kelas sudah harus berjalan. Jadi ketika guru mengajar supaya anak-anak itu kondusif, maka ada aturan kelasnya, harus ada aturan kelasnya. Guru membaca satu baris dengan suara lantang, siswa menirukan. Bagaimana kalau suara ustadznya lemah lembut? Nah, ini yang perlu dilatih. Kalau suaranya lembut, indah, sampai membuat anak-anak bisa konsentrasi dengan bagus, juga saja. Tapi karena kalau suaranya kecil, tidak bisa menjangkau siswa kita, maka itu yang perlu dilatih. Ya. Perlu dilatih dengan suara lantang. Gitu. Guru baca satu baris dengan suara lantang, siswa menirukan. Ini namanya baca tiru. Jadi gurunya membaca, siswa menirukan. Guru memastikan minimal 50% siswanya itu sudah membaca dengan lancar, baris satu persatu ditirukan oleh siswa yang lain. Jadi anak-anak itu ketika talaki, namanya talaki ya pada saat perbanyak latihan ini, karena gurunya harus membaca dengan lantang. Ketika talaki ini, maka suaranya harus bisa menjangkau seluruh siswa. Yang pertama. Yang kedua, gurunya bacanya harus benar. Coba pendidikan bayangkan kalau gurunya bacanya salah, terus muridnya gimana? Gitu ya. Jadi kemampuan kita dalam penguasaan materi ketika membaca juga harus baik. Bacanya harus baik. Kalau gurunya panjang pendeknya sudah sama, kalau ketika ngajar gimana anak akan menerima seperti itu. Alhamdulillah. Sudah jelas. Nanti lagi. Apa konsepnya? Coba ini salurannya dilepas coba. Apa mungkin olah saya yang bermasalah? Atau mau bisa. Naruh badan. Ada yang konslet, tapi nggak tahu yang mana. Nah ini buktinya harus nyala. Apa orasnya? Tapi murah bagus kan?
aja. Oh, berarti orang saya. Kamu gantos oler. Dia gantos orang mawon. Ya, bawa tadi kayaknya yang Bu kayaknya Ustazah Fus mau beli apa, Bu? Kok beli? Gak oler kamu nanti sama olernya. Nanti boleh. kita lanjut. Perbanyak latihan lagi ya, bertahap dan terampil. Guru memastikan minimal 50% siswa sudah membaca dengan lancar baris satu persatu ditirukan oleh siswa yang lainnya. Jadi kita nggak usah terburu-buru untuk melanjutkan di baris-baris berikutnya sebelum anak-anak itu lancar. Terutama konsepnya, ya konsepnya. Nanti kalau anak-anak itu sudah tahu konsepnya, paham konsepnya, maka insya Allah belajarnya. Karena buku tilawah waqaf itu kan bertahap ya, mulai dari jilid 1 itu. Jilid 1 itu huruf tunggal berharokat fathah. Jadi hurufnya itu harus tuntas. Di jilid 1 itu pokok pembelajarannya yang paling utama itu adalah gurunya. Ya, gurunya harus benar-benar ketika mengajar di jilid 1 itu baik, gitu ya. Karena itu fondasinya. Kalau mereka dari hurufnya itu udah hafal, di jilid berikutnya, di buku tilawah berikutnya itu akan gandul. Guru baca baris 2, siswa menentukan dan begitu seterusnya. Kemudian guru memastikan minimal 50% siswa sudah membaca dengan lancar. Baris 2 satu persatu ditirukan oleh siswa yang lainnya. Jadi per baris dan dipastikan suaranya anak-anak itu lantang. Maka sebelum kita mengajar meminta anak-anak suara lantang, gurunya harus belajar suara lantang. Guru-guru itu yang mungkin sering kita itu kurangnya. Jadi ketika di kelas Quran itu, kalau saya ngajar itu anak-anak boleh bawa ini. Saya tadi juga boleh. Karena apa? Ketika kita membaca dengan suara lantang, jangan sampai dehidrasi. Pasti akan butuh pengairan. Sawah aja. Dehidrasi. Harus ada dehidrasinya. Harus ada pengairan supaya lancar. Ininya nggak kering. Nggak sakit. Siswa membaca baris 3 ditirukan oleh siswa yang lainnya. Jika ada kesalahan baca, guru menginformasikan dan menawarkan siswa yang lain untuk membetulkan. Pertanyaannya adalah sekarang penyediaan bawa buku bagaimana? Buku tilawah malah. Nah, mungkin nanti kita akan praktek ya. Ketika saya bebas gak bawa. Jadi bapak nanti kita praktek berbanding. Jadi ini adalah ketika berbanyak latihan ini prakteknya seperti apa? Seperti ini. Guru membaca dengan lantang, siswa menirukan, dan begitu seterusnya per baris. Apa, Ustazah? Bukan niat kalau kita buat langsung pakai. Tapi kalau pakai cocoknya SD, kalau dinyalakan dicopot ke Ya, jadi nggak usah pakai kabel sayang berarti. Ini tadi punyanya sini. Nggih kan?
Nggih, yang panjang tadi punya saya. Nyala bagian Ustazah itu LCD-nya. Pokoknya yang atas Ustazah. Enak rumus. Tak gelem. Langsung dijelek kok. Nggak usah pakai LCD. Tidak mau pakai sama. Tidak apa-apa. Oke. Kira-kira dari pengajaran tadi sudah bisa diterima apa belum, Ustazah? Apa tadi ya? Saya ulang lagi. P3 apa P3? Pengajaran. Pengajaran ada berapa kegiatan? Penanaman konsep dan perbanyak latihan. Kemudian di pembahasan penanaman konsep ada apa saja? Jelaskan. Beri contoh. Oke, beri contoh betul. Contoh yang benar dan contoh yang salah. Yang ketiga, berikan variasi contoh yang lain. Ya. Kemudian diperbanyak latihan. Intinya adalah bertahap dan terampil. Gitu. Bagaimana bertahapnya? Ya satu persatu atau berbaris. Terampilnya bagaimana? Memastikan anak-anak itu membaca dengan benar. Jangan sampai salah dibiarkan. Karena itu akan tergambar terus-menerus. Biasanya di buku itu yang paling lama membutuhkan waktu paling lama itu adalah buku 2 dan buku 4. Karena buku 2 itu ada panjang pendek. Itu yang sering anak-anak itu kalau kita nggak kuat menanamkan konsepnya, kalau panjang pendek nanti akan memberatkan di buku-buku berikutnya. Kemudian di buku 4 itu apa yang membuat kadang itu lama? Anak-anak tidak bersabar untuk mendengung lama itu. Iya. Itu mesti lama. Yang membuat durasi pembelajaran membutuhkan waktu lebih lama daripada buku yang lainnya. Mendengung lama. Ya, seperti itu. Jadi bertahap ya, bertahap per baris, memastikan anak-anak itu bisa membaca dengan lancar dan benar. Misalkan di buku 4 di halaman awal itu ada bab apa itu? Nun dan mim yang bertasdid. Nah itu mendengung lama, mengenalkan tasdid yang pertama. Kemudian cara mendengungnya, konsepnya di situ nanti. Nah konsepnya, jadi dipastikan anak-anak itu mengenali tasdid. Tasdidnya di mana? Di nun dan mim. Jadi ketika ada penanaman konsep misalkan tadi yang saya sampaikan ma. Nah, bagaimana kalau huruf ba misalkan atau huruf sin? Jadi sa. Kemudian huruf fa, ha, ko, misalkan begitu. Jadi di halaman buku tilawah 2 halaman 21 itu ya, itu ada contoh tentang panjang pendek.
Nanti setelah ini, setelah materi selesai, saya sampaikan kita akan ada sharing. Mungkin pembahasan lebih lanjut atau penyampaian masalah-masalah yang bisa kita bahas bersama-sama, kita cari solusinya bersama. Jadi pengajaran itu adalah rohnya pembelajaran Al-Quran. Bagaimana materi itu bisa tersampaikan dengan baik? Ya di mana ya? Di pengajaran itu di P3. Intinya di P3. Kemudian P4. Apa tadi P4? Penilaian. Ketika anak-anak sudah kita sudah melakukan penanaman konsep, sudah ada latihan secara bertahap dan anak-anak terampil, maka saatnya kita menilai. Apakah penilaian itu dilakukan bersamaan dengan penanaman konsep? Boleh iya, boleh tidak. Ketika penanaman konsep itu membutuhkan waktu lebih panjang, maka tidak harus hari itu juga mendapatkan nilai. Tulis saja di buku prestasi itu talaki atau konsep. Jadi tidak ada nilainya. Di hari berikutnya, setelah review materi, kemudian anak-anak dipastikan lagi drillnya, di-drill lagi, anak sudah bagus, baru kita mulai. Apa yang dilakukan ketika penilaian adalah mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Ada dua kegiatannya, ada dua ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah BSK. Apa BSK itu? Baca, simak, klasikal. Baca, simak, klasikal itu bagaimana? Satu siswa membaca 4 baris, yang lainnya menyimak, guru menilai. Jadi teman-temannya itu tidak unek sendiri, mereka menyimak siswa yang membaca. Lah gurunya ngapain? Langsung bisa menilai. Menilai siapa? Ya siswa yang membaca. Apakah harus satu halaman? Tidak. Boleh 4 halaman atau separuh gitu. Cuma separuh boleh. Karena mungkin bisa jadi nanti waktunya nggak cukup. Satu hari itu misalkan untuk penilaian saja, bolehkah? Boleh. Karena penanaman konsepnya sudah kemarin. Tadi hanya review aja, review drill halaman kemarin, kemudian langsung penilaian. Cukup insya Allah. Kalau jumlah siswanya tidak overload, misalkan overload itu sampai 16, 17. Kalau siswanya mungkin standar 10 sampai 12. Apalagi di bawah 10 sangat cukup. Itu longgar-longgar itu malah. Anak-anak bisa sampai latihan berulang-ulang itu sampai mahir gitu. Insya Allah. Kalau jumlah kelompoknya tidak terlalu banyak ya, itu kesempatan kita itu. Penguasaan kelasnya insya Allah lebih mudah, materi yang disampaikan lebih jelas. Kalau jumlah anaknya sedikit, yang perlu tenaga lebih itu adalah ketika jumlah anaknya banyak. Ya. BSK penilaiannya bisa seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak ada yang nganggur, nggak punya pekerjaan, itu nggak ada. Satu membaca, dia harus mendengarkan temannya membaca. Kalau salah harus diingatkan. Gurunya ngapain? Bisa langsung. Atau dengan BSP, baca simak privat. Satu siswa membaca 4 baris, guru menilai. Siswa yang lain ngapain? Beri tugas. Tugasnya apa? Tutor sebaya. Dipasang-pasangkan. Mas A dengan Mas B. Ayo silakan, kamu menyimak bacaannya, kamu mendengarkan. Nanti bergantian ya. Gak boleh rame sendiri. Yang rame catat.
ada konsekuensinya. Suruh ngapain Ustazah? Ya ada konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Suruh hafalan, suruh nambah hafalan, saat itu juga misalkan satu ayat. Udah susah anak-anak itu. Satu ayat itu. Tapi kalau sama itu kayaknya kan anak-anak yang kelas 2 itu belum tentu bisa kayak kelas 2 kelas 11 apa itu belum bisa. Nah dengan cara kan belum bisa. Kalau di peruntukan kayak apa? Penugasan yang sistem penugasan ini tadi ketika BSP baca simak privat itu ketika anaknya maju kan otomatis kalau ada anak yang maju otomatis kan yang lain tidak tercover oleh guru ini. Iya, kan itu maksudnya Bu. Ya. Itu biasanya kelompok khusus. Kalau kelompok standar tidak boleh pakai privat, harus BSK, harus klasikal. Tapi kalau kelompok khusus, yang namanya khusus itu juga tidak standar dengan yang lainnya. Juga tidak, ya kasih tugas yang lain. Misalkan dia tadi kalau bisa tugas baik, kalau tidak bisa ya ada tugas imaknya, misalkan menulisnya itu. Tapi menulisnya juga harus jangan asal-asalan menulis. Benar-benar menulis dengan baik dan benar sesuai dengan contoh yang ada di buku. Kalau tidak sesuai hapus, ulang lagi. Seperti ini kan ada contohnya ya. Kalau masih buku 1, 2 itu kan masih menebali ya. Terus menirukan, menirukan. Beda kalau yang sudah jilid buku 4, 5, kemudian buku 6 itu kan sudah menirukan dengan ayat yang panjang. Judulnya kalimat yang panjang. Kalau BSP itu untuk kelas-kelas istimewa. Jadi tidak sebenarnya kalau kita tuh ngajar secara privat itu waktunya itu sangat efektif. Kalau klasikal ya, kelas standar itu kita tuh nggak terlalu capek. Nah yang capek yang mana? Malah yang BSP tadi yang kena kelompok khusus anak-anak istimewa yang butuh waktu lebih panjang. Yang biasanya hari ini diajari besok lupa. Itu kelas-kelas istimewa. Jadi itu jangan dijadikan satu dengan anak-anak yang standar. Mereka butuh kelompok khusus. Harus ada yang membina sendiri. Biasanya jumlahnya tidak banyak anak-anak yang seperti itu. Kan nggak mungkin semuanya seperti itu. Pasti ada beberapa aja. Itu jangan sampai dicampur. Supaya apa? Dia mendapatkan pengajaran yang benar-benar efektif untuk dirinya. Di sekolah saya juga gitu, juga ada kelompok-kelompok khusus. Jadi tiap kelas itu ada. Misalkan satu kelas dibagi 4 kelompok, 3 kelompok standar, 1 kelompoknya khusus. Tiap jenjang itu pasti ada, dan pasti ada. Kalaupun tidak ada, ya alhamdulillah. Tapi rata-rata setiap kelas ada. Entah 1, 2 anak itu ada. Jadi seperti itu. Jadi standarnya kita itu pembelajaran di Wafa itu klasikal, pembelajaran secara klasikal. Bagaimana kalau ada anak-anak, kalau muridnya sedikit, itu kita itu malah lebih punya waktu yang lebih panjang. Misalkan ada anak yang tidak masuk 3 hari, terakhir dia ketinggalan. Kita itu karena anaknya sedikit, kita akan bisa menendelkan dia, nendel ketika ketinggalannya dia itu. Kita masih punya waktu. Ya, yang lain ngapain? Penugasan. Dibaca halaman yang sudah kita pelajari. Misalkan dia sudah halaman 10, halaman 8 baca, halaman 6 baca. Dia nggak akan lupa. Atau mungkin satu anak halaman 1, 2, anak yang kedua halaman 3, 4 misalkan. Kita sambil nyambi nambah anak-anak yang ketinggalan. Memang pembelajaran Al-Quran itu ketika kita praktekkan ini seperti sesuai standarnya, enak.
penilaian ini standar penilaian halaman dengan tes 4 baris. Jadi ya setiap halaman itu ketika penilaian nggak usah 1 halaman penuh. 4 baris saja. Yang penting itu kan sudah dibahas kemarin, misalkan sama anak-anak halaman 10. Konsepnya di halaman 9. Halaman 9 sudah ditekan sampai mereka paham. Terus masuk di halaman latihan di halaman 10. 10 sudah di apa? Tadi latihan tadi ya, perbanyak latihan tadi, bertahap terampil. Halaman 10 sudah ditampilkan ke anak-anak, tapi belum penilaian. Nah, ketika penilaian mungkin hari berikutnya baru penilaian. Bolehkah? Boleh. Kalau hari itu juga mereka sudah ketika bertahap dan terampil itu sudah tuntas dan waktu masih ada waktu untuk penilaian, boleh dinilai sekarang. Anak-anak sudah bagus, cara bacanya mereka penyerapannya bagus, latihannya oke, langsung bisa dinilai. Gak usah banyak-banyak, gak usah 1 halaman, 4 baris saja. Bolehkah diacak? Boleh. Baris 1, baris 4, baris 5, baris 7, baris 8. Gak harus baris 1, 2, 3, 4 atau 5, 6, 8. Terserah ustadznya. Itu penilaian per halaman. Ya. Kemudian nilai A itu ketika tidak ada kesalahan. Bacanya lancar 4 baris itu nggak ada salahnya, 11 A. Ranknya berapa? Misalkan jenengan tidak pakai huruf, kalau di bawah itu pakai huruf, tapi biasanya di rapot itu keluarnya pakai nilai. Itu di rank. A itu 90 sampai 95. Kemudian B salah satu diingatkan 2 kali dan bisa membetulkan sendiri. B salah satu diingatkan 2 kali dan bisa membetulkan sendiri. Itu B tadi. Ranknya berapa? Berarti ranknya 85 sampai 89. Kemudian sebentar. Kalau B itu 80, mohon maaf bukan 85 tapi 80 sampai 89. Karena apa? Tidak ada B plus. Kalau di tempat saya itu ada B plus ya. Ada B plus. Kalau B plus saya itu 85 sampai 89. Tapi kita tidak pernah pakai ABC, pakai huruf ya. Kemudian kalau B itu ranknya 80 sampai 84. Kalau tempat saya begitu. Karena apa? Penilaian di prestasinya anak-anak itu pakai huruf. Penilaian di reka prestasi guru itu pakai angka. Karena keluarnya di rapot nanti berupa angka. Oh gitu. Yes, nanti disesuaikan di lembaganya masing-masing. Itu kalau di sekolah saya seperti itu. Kemudian kalau C itu salah lebih dari 1 atau salah 1 dan tidak bisa memperbaiki sendiri bacaannya. Kemudian harus dicontohkan, nah itu salah. C. Kalau C, apakah boleh naik halaman? Belum boleh. Kalau bisa nanti dia dilatih dulu sampai dia bacaannya benar, suruh baca lagi. Misalkan begitu. Jadi sampai nilainya B. Jadi kalau di sekolah kami itu nilainya ada A, B plus, B dan C. Tapi kami jarang memberi nilai C karena itu tadi sebelum penilaian memastikan mereka itu baca dulu. Kalau benar-benar tidak ada penilaian. Kalau kelas khusus baru privat. Saya tuh bukan kelas khusus
mana-mana kita harus pakai strategi. Yang terakhir tadi penilaian sudah paham ya, penilaian ya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah apa tadi? BSK, baca, simak, klasikan, atau dengan BSP, baca, simak, refer. Sekali lagi harus dipahami, untuk kelas standar itu bisa pakai BSK, tapi untuk kelas khusus bisa menggunakan BSP. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Hadirkan kesan yang mendalam kepada siswa. Kalau ditandur dulu, R yang terakhir itu rayakan. Kalau tandur itu tandur, ada 6 huruf, T itu tanamkan, A alami, N itu apa ya N? Lupa saya. U itu ulangi, N-nya apa? Terus nilai. Nilai, ulangi, kemudian dan terakhir rayakan, merayakan. Kalau ini P5 itu penutupan, hadirkan kesan yang mendalam kepada siswa. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, review materi hari itu. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Misalkan kalau itu halaman latihan, ya pokok bahasanya diingatkan. Oh, tentang nun dan mim bertasdid. Kalau buku 2 halaman 21 ya, fathah diikuti alif, dibaca panjang, 2 harokat, ulang balik. Kemudian pesan atau refleksi, pesan agar mereka di rumah itu ya dibaca lagi. Ya. Terus kita pesankan ke anak-anak adab-adab yang baik, kemudian karakter-karakter Qur'ani. Kalau makan, minum adabnya sebagaimana, berdoa, ketika berdoa itu harus adabnya seperti apa, ketika ketemu ustadzahnya adabnya harus bagaimana, senyum, salam, nah itu ojo banget baik gitu. Tidak marah. Jadi karakter-karakter baik yang mungkin sederhana itu yang harus kita sampaikan pada anak-anak untuk pembiasaan. Nah itu kalau tidak dibiasakan, yuk berlalu begitu saja. Jangankan anak-anak, kita sendiri loh. Kita itu kadang kalau tidak memperhatikan adab kita sendiri, kita itu kadang lupa makan sambil berdiri, atau tangan kiri, atau sebaliknya mungkin lupa baca basmalah dan sebagainya. Itu kan hal mungkin ya kelihatannya sepele, tapi kalau tidak dibiasakan, ya tidak akan jadi kebiasaan yang baik. Nah itu tugas kita. Nah di pembelajaran Al-Quran itu ya tidak hanya mengajari mereka belajar membaca aja. Itu tadi karakter baiknya terus ditanamkan. Tidak hanya dalam pembelajaran, di luar pembelajaran kita harus juga mengingatkan ketika ada anak-anak makan sambil berdiri misalkan, minum sambil berdiri gitu. Mas, Mbak duduk. Atau kita langsung bunyikan hadiahnya lah ya Roban akan dukung kok iman kan dari TK itu anak biasanya hafal itu ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah doa ya, ketika berdoa ada berdoa pun juga harus diperhatikan. Kadang doa disambilnya gitu atau doanya diajari lah bagaimana doa yang baik dan khusyuk gitu. Kita berdoanya sama Allah, mintanya sama Allah juga dengan sikap yang baik. Jadi seperti ini adalah ladang amal kita, amal jariah kita. Ya. Itu kalau sendiri kebiasaan mereka ya kita punya ambil pahala di situ insyaallah. Jadi jangan lupa kita mengajar tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sekali lagi ketika mengajar itu karena jiwa kita sebagai pendidik, mendidik mereka dengan karakter Al-Quran. Karena kita semua kan tahu ya, kalau kita bisa menyampaikan mereka
kita di surganya Allah itu. Mereka memang bukan anak biologis kita, tapi mereka adalah anak-anak biologis kita. Anak didik kita itu juga anak-anak kita. Itu adalah ladang amal kebaikan, amal jariah kita. Ada penugasan yang terakhir ya, harus ada penugasan karena kalau tidak ada penugasan soal pembelajaran itu sudah selesai. Kalau ada penugasan, nah dikerjakan dibaca yang hari ini kita pelajari yang 10 misalkan, nanti diulang, ditulis di buku prestasinya misalkan dengan tanda tangan orang tua. Itu kan ada para guru dan para orang tua. Nah, biar orang tuanya juga ikut ambil. Lek nggak iso piye, ya wis nyimak nggak apa-apa wis. Atau dimintakan tolong orang lain, tetangganya, kakaknya, sahabatnya gitu. Kalau orang tuanya sibuk. Kemudian ada jurus-jurusnya ketika kita memberikan pesan dan kesan kepada anak-anak itu ada beberapa jurusnya ya. Tapi ini boleh dilakukan ketika dibutuhkan. Yang pertama adalah pernyataan yang mengesankan. Kita memberikan pernyataan kepada ananda atau kita memberikan pernyataan secara umum pada anak-anak itu yang mengesankan. Yang sudah kalian lakukan hari ini adalah investasi pahala bagi kalian di surga misalnya. Pernyataan yang mengesankan. Nanti aku hari ini sudah ngaji, aku dapat pahala gitu. Mengesankan. Kamu hari ini sudah menghafalkan Al-Quran. Itu sudah kamu sudah sudah memberikan hadiah mahkota bagi orang tuamu misalnya. Itu kan pernyataan yang mengesankan buat mereka. Tidak main-main yang melakukan hari ini ternyata gitu. Kemudian memuji mereka yang sudah belajar dengan tertib. Oh kalian hebat, masya Allah ya, hari ini belajarnya sudah tertib. Besok belajarnya seperti ini lagi ya, kalau bisa ditingkatkan. Kemudian bercerita, ya, memberikan cerita singkat yang berhikmah. Misalkan menyulit dari kisah Rasulullah yang memberikan makan pada orang Yahudi yang mencari pasar itu, atau dari cerita hikmah yang lainnya mungkin kemarin Ustaz itu ketemu dengan ini misalkan, maka barang siapa yang akan menanam kebaikan maka dia akan menuainya. Nah itu hal seperti bisa dilakukan. Dengan bernasyid misalkan tadi yang pintar nyanyi silakan diekspresikan gitu ya di pembelajaran. Boleh diubah-ubah itu lagu itu. Lagu-lagu yang anak-anak atau lagu-lagu dewasa itu diubah isinya menjadi baik gitu yang biar anak-anak itu enggak ngafalin yang aneh-aneh itu lagunya ya, atau nasyid-nasyid yang benar-benar bisa gitu, bisa berupa yel-yel misalkan yang suka buat yel-yel ya. Atau pantun itu yang mungkin lebih agak mudah itu di Google banyak gitu ya buat pantun. Misalnya biasanya nyamperin cakep gitu. Nah, seperti itu. Penugasannya apa? Ya, jangan lupa mengulang kembali pelajaran hari ini. Aplikasi berikutnya ada aplikasinya. Kalau misalkan yang membutuhkan itu di aplikasi di Android itu ada aplikasi tilawah 1 sampai 5 yaitu belajar. Kalau dulu waktu pandemi itu pembelajaran di dunia insan itu full menggunakan aplikasi. Jadi orang tua dan guru itu harus punya aplikasi sesuai dengan buku yang diajarkan. Kalau si guru A misalkan mengajar jilid 1 dan jilid 2, dia harus unduh aplikasi tilawah wafa buku 1 dan buku 2. Jadi kalau bulan pandemi ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengajarkan anak aplikasi. Memang belakangan kalau dulu itu 3
3 bulan itu 20.000. Kalau dulu memang semua ditanggung ke sekolah. Kan minimal pembelajaran paling enggak kan 1 semester 1 buku. Jadi biasanya teman-teman itu kalau 15.000 nih kalau 3 bulan, kalau 6 bulan itu kalau 1 tahun ya murah kok ya. Jadi kami itu sangat terbantu, itu langsung suaranya sama sudah. Kita klik itu sudah bunyi, biasanya kita pakai recorder. Jadi di HP itu ada aplikasi recorder. Jadi kita record, kita bunyikan suaranya Ustaz Mas Huda di aplikasi, kita aktifkan record kita. Itu akan menjadi rekaman. Jadi ketika pembelajaran itu begini, kita setelkan recordnya itu berapa kali gitu. Terus dikirimkan ke grup. Di anak-anak itu belajar. Kemudian ketika pertemuan berikutnya anak-anak belajar satu-satu ketika video call itu. Kalau dulu ada yang pakai video call, ada yang pakai kan sesuai kebutuhan. Ada yang bisanya pagi, ada yang sore. Jadi kita pembelajaran itu malah lebih panjang, makanya sampai malam. Akhirnya kita putuskan ketika sudah malam cut, batasannya adalah mulai pagi sampai sore. Karena kami dulu juga butuh privasi dengan keluarga kami. Itu seperti itu. Kita sekarang awalnya los, ada yang belajarnya sampai malam. Nah kalau yang orang tuanya HP dibawa orang tua yang bekerja di bank misalnya, jadi ada aplikasinya, itu sangat bermanfaat ketika pembelajaran saat kami ini. Mungkin sekarang juga masih bisa dimanfaatkan untuk mereka belajar yang mungkin di rumah itu nggak ada yang ngajari. Mereka hanya ditinggali HP sama orang tuanya misalnya. Itu bisa tanpa buku, dengan suara langsung suaranya sudah. Mungkin itu ya yang bisa sampaikan. Setelah ini kita akan sharing, saya akan matikan videonya. Oke, semoga kita bisa mempraktekkan yang hari ini bisa kita bahas, meluruskan niat, semangat dakwah bil Quran. Ya, insya Allah itu adalah jalan terbaik yang Allah bisa untuk kita ya. Karena perintahnya sangat jelas ya. Ajarkan walau satu ayat gitu. Jadi kita itu sangat beruntung gitu ya, sangat beruntung karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengajar. Banyak orang-orang yang berilmu, kemudian ilmunya itu sangat banyak, tapi Allah tidak beri kesempatan untuk mengajar. Kita itu bersyukur, wajib bersyukur ya, karena diberi kesempatan. Oh, bisa dilarikan. Kita harus bersyukur ya, bersyukur ketika Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mengajarkan Al-Quran seberapapun ilmu yang kita miliki. Banyak sekali yang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Makanya bersyukur. Dengan cara apa? Ya kita tasarrufkan, kita amalkan, kita keluarkan, tidak akan pernah berkurang.